Selebtubers, kaburnya Laura dari safe house tak hanya membuat geger publik, tapi juga menimbulkan beragam spekulasi di kalangan netizen. Salah satunya, ada yang berasumsi bahwa kaburnya putri sulung Nikita tersebut diduga telah direncanakan oleh Fitri Salhuteru, musuh Nikita Mirzani. Menurut netizen tersebut, Laura tidak mungkin bisa kabur dengan mudah tanpa adanya bantuan. Apalagi Fitri sebelumnya sesumbar akan memberikan kejutan besar untuk Nikita Mirzani. Dan kebetulan kini Laura nekat kabur mengejutkan banyak orang, terutama sang ibunda. Tudingan yang sama juga datang dari TikTokers Yoke. Dalam videonya, Yoke menyebut Fitri Salhuteru dan Marissa Icha adalah dalang di balik kaburnya Laura. Menurut Yoke, dua orang tersebut bertanggung jawab atas konflik yang terjadi antara ibu dan anak tersebut. Guys, ternyata aku baru dapat info bahwa Marissa Icha dan Fitri adalah dalang gimana Loli itu keluar dari safe house-nya dan langsung mengontak Rasman ya. Jadi ini adalah salah satu balas dendamnya mereka ke Loli. Makanya kenapa Loli sampai berucap ada HIV segala macam. Dari mana Loli bisa dengar itu? Ini kan baru beberapa jam sih Fitri ngomong HIV. Coba kalian pikirin ya. Ini dalangnya benar-benar gila sih. Namanya anak ini mungkin 5 bulan lagi di safe house biar diterapi, keluar malah jadi lebih emosi ya kan, karena ada dalangnya ya. Marissa Icha sama Fitri, lu harus tanggung jawab sampai akhirat lu ya. Lu ngadu domba ibu dan anak ya. Sementara itu, Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait kaburnya sang putri. Melalui story Instagram, Niki menyinggung soal Rasman yang mengaku dihubungi oleh Laura. Pasalnya, menurut Niki, putrinya itu seharusnya tidak memiliki handphone sehingga tidak mungkin menghubungi siapapun. Dengan nada sinis, Niki pun menuding Rasman telah membawa kabur Laura dari safe house. Tak hanya itu, Niki juga telah melaporkan balik Rasman dengan 3 pasal sekaligus, yakni pasal penculikan, pengeroyokan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Laura menelpon, voice note dan video call. Pertanyaan saya, dari mana dia punya handphone? Berarti selama ini isi BAP-nya disetir sama kodok buduk yang namanya Rasman. Gak susah-susah kan cari bukti baru? Rasman. Laura itu gak tahu jalan. Seumur hidupnya sampai umur sekarang ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK, dia tuh dikasih supir, bukan naik Grab. Berarti lu dong yang kasih alamat. Dasar bodoh. Tiba-tiba banget jam 2 ada wartawan di Polres Jaksel. Udah gue interogasi. Lu yang ngasih tahu Rasman. Lu. Kalau main yang cantik. Apa sih? Ini orang-orang yang ngaku musuh gue nih. Blow on semua. Let's play the game. Ya, dari semalam juga kita sudah menerima 4 laporan polisi yang jelas ya. Satu ya, kita jelaskan dari pelaporan dari saudara NM. Saudara NM tanggal 10 Januari 2025, pelapor adalah NM, kemudian yang menjadi korban adalah LM, mohon maaf, jadi korban adalah LM, terlapor adalah RAN. Ya. Kemudian waktu kejadian hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekiranya jam 22.30. Tempat kejadian adalah di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini adalah pasal 76 F junto 83, kemudian pasal 328 junto 330 KUHP, yaitu tentang penculikan, diduga ada penculikan ya. Itu yang dilaporkan oleh NM. Kemudian lanjut
Untuk laporan berikutnya apa itu dulu? Lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut aja. Lanjut aja. Kemudian laporan berikutnya laporan polisi 105. Pelapornya adalah NM. Nah, terlapor adalah RAN dan AS. Ya. Terjadi Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 2.40 dini hari di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini yaitu 351 KUHP dan atau 170 KUHP. Ya, ancaman 5 tahun. Lanjut? Terkait apa itu, Bu? Terkait apa? Ya, kalau ini terkait penganiayaan dan pengeroyokan terhadap NM yang dilakukan yang diduga oleh RAN dan AS. Ya. Kemudian di laporan polisi di 106 pelapor adalah LF, ya. Kemudian terlapor adalah MB. Yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat tanggal 10 Januari sekira jam 4.20. Kemudian kasus yang dilaporkan adalah 335 KUHP atau perbuatan tidak menyenangkan berupa ancaman, ya, ancaman yang diduga, sekali lagi diduga ancaman yang dilakukan oleh terlapor. Ya. Lanjut, Bu. ya. Kemudian laporan 104 pelapor adalah RAN. Lanjut, terlapor adalah NM. Kasus yang dilaporkan adalah 351 KUHP yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 10 Januari 02, ya, jamnya 02.49 di sekali lagi yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang pengeroyokan. Ya, kalau itu memang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan setelah mungkin rekan-rekan melihat sendiri ada di live mungkin, ya. Kalau menurut dari NM ada cekcok karena permasalahan tentang anak NM, ya, itu yang terjadi. Kemudian setelah itu terjadi pengeroyokan atau 351, ya, penganiayaan. Apa mungkin NM sendiri dapat luka fisik atau bagaimana? Nah, ini masih kita dalami semua. Jadi kita menerima laporan, semua kita terima laporan, kemarin ada 4 dan semua kita dalami jelasnya. Bu Nurma, terkait dugaan penculikan mungkin alasan NM melaporkan atas dugaan penculikan? Ya, kalau itu nanti kita dalami. Yang jelas dia lihat, dari NM melihat LM adalah anaknya bersama dengan RAN. Nah, itu yang dilaporkan. Nah, semua kita dalami, pasti kita dalami. Kenapa, mengapa, itu pasti ada jelasnya. Sebelumnya, kuasa Fadel itu juga telah melaporkan Nikita Mirzani atas kasus dugaan penganiayaan terkait insiden ricuh Niki dengan Rasman dan istri tadi malam. Dalam wawancara terpisah, Rasman didampingi sang istri juga menjelaskan bahwa handphone yang digunakan Laura merupakan milik driver online yang mengantar Laura. Kita baru pulang dari dari rumah dukanya Pak Alvin. Saya kan mandi tuh belum sampai jam 10 malam mandi kan, itu gedor-gedor. Mimi ini si Loli nih apa nih nelfon gitu. Ah, Loli mana? Itu Loli si Fadel kata gitu. Loh, bukannya di safe house? Iya nih, dia lagi ini nih lagi nungguin nih, lagi di kantor. Saya bilang sama Rasman, itu bener nggak Loli? Nanti kita ditipu atau ada yang aneh-aneh, aku bilang gitu. Terus coba deh cek video call lagi. Dia punya handphone dari mana? Handphone itu yang punya Bapak Gojek. Nah, di video call sama Bang Rasman, bener dia kan. Baru aku pastiin, aku video juga tuh. Aku rekam kan. Oh bener nih si Loli nih. Udah nangis kan aku udah gimana? Mati gitu. aja. Iya, aku kalau nggak ini udah mati aja deh gitu kan. Tadi kami panik juga. Sampai Abang Rahmat tuh obatnya ketinggalan, harus minum obat malam-malam itu.
Jadi kita langsung pergi gitu loh. Ini juga semua baru datang biar kiri. Kita tahu siapa ibunya kan. Ya gimana kan, bahkan kami buat rame-rame saksi kan. Nah kami datang itu si Loli di kantor, kami tanya lah semua di situ. Di Hotel Horizon. Itu disaksi banyak orang. Dan saya kaget, saya lucu aja bilang ada ARP katanya kita penculikan kucing, kan gimana anaknya di sini? Penculikan kita antar baik-baik ke sini tuh, bahkan dulu tuh cerita semuanya, bahkan dia tuh nggak mau ngelepasin saya. Dia tuh gini, gua kenceng banget tanya ibu, bukannya di kamar mandi dia ikut. Loli kamu tenang aja, kamu nggak, saya nggak mau ke kamar tante, saya ikut. Nggak mau pisah sama Om Rasman. Nggak mau, saya nggak mau, Om tolong selamatin saya kayak Dengan gitu. menangis. Dia nangis, dia cerita semuanya bagaimana dia di rumah adik-adiknya. Aduh, saya sebagai Miris. ibu ya kaget. Selama ini jujur deh saya tuh respect loh sebenarnya sama ibunya. Out sama anaknya, seorang ibu tunggal gitu kan. Single mom. Tapi begitu saya lihat Loli ini, wah bener deh, saya juga seorang ibu ya. Aduh, kok begini. Nah, kami di ruang konsul kan, sambil ini cari terusin ini gimana nih. Loli nggak mau lepas, Loli nggak mau ditinggal sama kita. Kita mau serahin ke sini kan, udah kamu di sini aman ini. Enggak mau. Kita resolusi. Tiba-tiba datang tuh punya. Udah gitu kan, datanglah si NM ke sini kan, marah-marah, tunjuk-tunjuk ke ini nih siapa saya nggak tahu. Tuh itu keributan lah di luar kan. Ada apa ini? Berbola Bang Rasman kan dengan itikat baik, maksudnya gini meredam gitu loh. Maksudnya Bang Rasman ini ada apa sih? Ayo ngobrol baik-baik gitu loh. Ada apa ini? Bang Rasman ini pengen menyatukan si anak dengan ibunya tadinya loh. Ini enggak, kita buat apa sih? Nggak ada untungnya kita di sini gitu loh. Udah gitu tahu dia gini. Dia gini dengan balon yang gede, dibawanya itu kayak balon ya, katanya gede, dia gini. Deket-deket gini gitu. Kan ini ada apa kayak menyerang-nyerang tuh, saya tutupin dong gini kan. Dia gini, napas gitu ke muka Bang Rasman. Tutup pun gini, ada apa ini, kok gitu? Gua dipukul, tutak kepala gua. Shock dong aku kan. Loh, kok kepala gua dipukul gitu. Ada apa gitu kan? Terus aku diam nih, aku bilang sama saksi sama ibu itu loh, ada ibu Kani di dalam tuh rame orang banyak. Pukul aku, gua dipukul. Ya Allah Bu, ibu tuh ibu Kani yang dalam itu kasihan sama aku. Kasihan ya kok jadi aku kena imbas gitu kan, kok jadi aku dipukul kan nyelamatin anaknya, bilang gitu kan. Jam 12 malam saja, 1 malam, pokoknya kami tuh aduh nggak tahu, capek sekali. Bukannya nanya baik-baik gitu kan, ada apa, ini nggak langsung getok kepalaku, pak gitu kan, kaget loh apa ini gitu. Terus udah kita redam nih, aku masih nahan diri kan, redam di dalam. Bang Salman keluar habis dari toilet ya, duduklah di situ, maksudnya pengen lagi nih, pengen lagi baik-baik, ngomong baik-baik, ini gimana nih? Oh dia kayaknya apa ya, kayak besar kepala, kayak gimana? Perempuan sama laki-laki, yang laki-laki mesti ngalah dong kan, kecuali perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Terus saya keluar kan, misalnya saya bilang, kamu kenapa pukul saya? Saya bilang sama si NM, lo kenapa pukul gue gitu kan? Apa tabok kepala gue? Oh dia nyerang saya gini, datang-datangin lagi-lagi, mulutnya ke sini ke depan mata aku, ke depan muka aku, ya bau lah, kan udah inggal lah kan gitu kan, terus aku mundur kan, terus aku didorong sama gini-gininya gitu kan, ya udah terjadi, aku datang rame lah, ada dorongan, udah rame lah, semua polisi ngelerai, Rasman buat ada apa itu kok begini, udah balik tonjok. Di sisi lain nih guys, Fitri Salhuteru mendadak banjir hujatan usai mengunggah momen saat Laura menangis di kantor polisi tadi malam di feed Instagram. Dalam keterangan captionnya, Fitri meminta netizen agar tidak menyalahkan Laura ataupun merundungnya. Fitri juga menuliskan bahwa sudah 5 bulan Laura dititipkan di safe house, tetapi tidak ada upaya dari ibunya untuk merangkul sang anak dan terus sibuk dengan urusan asmaranya. Namun, alih-alih banjir hujatan, aksi Fitri justru menuai kritik pedas dari netizen. Banyak yang mempertanyakan apa maksud dari unggahan Fitri. Tak sedikit pula yang mengecam Fitri karena dianggap memanfaatkan situasi dan terlalu ikut campur urusan orang lain. Sementara dalam unggahan lainnya, Fitri juga menyinggung bahwa pihak safe house tidak bisa sepenuhnya disalahkan terkait kaburnya Laura. Pasalnya, menurut Fitri, lembaga pemerintah tersebut tidak hanya mengurus Laura, tapi banyak hal lainnya yang menjadi tanggung jawab mereka.
Dan lagi, kalian juga tidak bisa menyalahkan safe house karena itu milik negara. Nggak bisa negara hanya memikirkan satu orang hidup Loli doang. Banyak yang harus ditolong sama negara. Jadi kalau di situ dia ada berbagai orang yang harus diselamatkan oleh negara, ya bagaimana? Balik lagi, sebaik-baiknya anak itu di tangan ibunya. Mau sampai kapan dia diselamatkan negara, netizen? Ya, tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini selain ibunya.